Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga kalian masih semangat untuk belajar. Bertemu lagi bersama saya, Kak Nia. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang materi kelas 4, tema 3, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia, tentang menggali informasi melalui teks wawancara. Tapi sebelum Kania jelaskan apa itu wawancara, langkah-langkah wawancara, apa saja yang perlu disiapkan, format laporan wawancara seperti apa, Kania mau membacakan sebuah teks percakapan antara Andi dan penjaga sekolah. Kalian dengarkan dan simak baik-baik ya. Andi, selamat siang Pak, bolehkah saya melakukan wawancara dengan Bapak? Penjaga sekolah, iya nak, tentu saja boleh, silahkan. Andi, terima kasih. Baiklah, tanpa panjang lebar, saya langsung saja dengan pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat Bapak tentang kebersihan lingkungan sekolah? Penjaga sekolah, lingkungannya sudah bersih, kelasnya juga sudah bersih sebenarnya. Namun, ketika selesai jam sekolah, kelas akan lebih kotor dari sebelumnya. Andi, menurut Bapak, seberapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan? Berikan alasannya. Menjaga sekolah, penting sekali karena kebersihan dapat mempengaruhi kesehatan. Andi, setelah Bapak mengetahui pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, program apa yang akan Bapak lakukan? Penjaga sekolah, Bapak akan memberikan usulan kepada sekolah untuk menggalakkan program Jumat Bersih, Sabtu Indah, dan Minggu Sehat. Andi, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kesadaran para siswa akan kebersihan lingkungan? Penjaga sekolah, para siswa belum semuanya menyadari pentingnya kebersihan di sekolah. Andi, bagaimana menurut Bapak tentang kebersihan? Penjaga sekolah, kebersihan itu lingkungan yang tidak kotor dan menciptakan kesehatan pada diri kita. Andi, apa yang menjadi harapan Bapak ke depan tentang kebersihan lingkungan di sekolah ini? Penjaga sekolah, saya berharap semoga semua warga sekolah sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan di sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sangatlah berguna untuk kita semua, karena dapat menciptakan kehidupan yang aman, bersih, sejuk, dan sehat. Andi, terima kasih atas waktunya Pak. Penjaga sekolah, iya nak, sama-sama. Nah, itu tadi teks percakapan antara Andi dan penjaga sekolah. Teks yang tadi Kania bacakan itu merupakan salah satu teks wawancara. Dari teks yang Kania bacakan tadi, siapa yang sudah paham apa itu wawancara? Ya, wawancara adalah tanya jawab secara lisan yang dilakukan untuk memberikan informasi. Kania ulangi ya, wawancara adalah tanya jawab secara lisan yang dilakukan untuk memberikan informasi. Dalam wawancara itu terdapat dua pelaku. Yang pertama itu adalah pewawancara. Pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan atau yang biasa kita kenal dengan orang yang bertanya. Yang kedua ada narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Dari teks wawancara yang tadi Kania bacakan, coba kita selidiki siapa yang menjadi pewawancara dan siapa yang menjadi narasumber. Siapa yang jadi pewawancara? Ya, Andi. Sedangkan yang menjadi narasumber adalah Bapak penjaga sekolah. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya, siapa itu pewawancara dan siapa itu narasumber. Lalu, sebelum kita melakukan wawancara, kita harus menyiapkan segala sesuatunya. Apa saja yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan wawancara? Yang pertama, kita harus menentukan dulu topik wawancara. Ya, jadi dalam wawancara itu kita ingin mengetahui apa toh gitu.
Misalnya kita ingin mengetahui kebersihan seperti Andi tadi, atau misalnya kita ingin mengetahui tentang cara untuk penghijauan atau yang lainnya. Nah, yang pertama kita tentukan dulu topik dari wawancara itu apa. Yang kedua, setelah kita menentukan topik, kita tentukan narasumbernya. Jadi misalnya kalian ingin wawancara tentang kebersihan sekolah, maka yang kalian wawancarai adalah penjaga sekolah atau tim kebersihannya ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, setelah kita menentukan tema, menentukan narasumber, yang ketiga kita menentukan atau membuat janji dengan narasumber. Kenapa kok kita harus membuat janji dengan narasumber? Ya, agar narasumber itu meluangkan waktu buat kita. Kita kan nggak tahu ya kesibukan dari narasumber itu apa saja. Jangan-jangan nanti ketika kita datang ke tempatnya narasumber untuk wawancara, ternyata narasumbernya nggak ada ya. Jadi penting sekali untuk membuat janji dengan narasumber. Selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah daftar pertanyaan. Jadi biar pertanyaannya itu nggak panjang lebar, kita harus menyiapkan dulu dari rumah ya. Kita buat dulu daftar pertanyaannya. Daftar pertanyaan yang seperti apa toh? Ya, daftar pertanyaan itu yang fokus kepada topik yang akan kita bahas, yang akan ditanyakan ke dalam wawancara. Biasanya dalam pertanyaan wawancara itu diawali dengan kata apa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan wawancara. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan ketika atau dalam wawancara. Yang pertama adalah datang tepat waktu ya. Karena kita sudah janjian dengan narasumber, maka kita harus datang tepat waktu. Misalnya nih, kita janjian jam 7, lebih baik kita datang sebelum jam 7. Jangan sampai narasumber kita menunggu kita ya. Ingat, datang tepat waktu. Yang kedua, kita harus bersikap sopan santun. Kepada siapapun itu kita harus mengutamakan kesopanan. Yang ketiga, ketika kita sudah memulai pertanyaan, dahulukan pertanyaan yang ringan ya, dari pertanyaan yang ringan. Nanti tingkat pertanyaannya itu meningkat dari yang ringan, sedang, dan kemudian pertanyaan yang berat. Selanjutnya, ketika bertanya gunakan kalimat yang jelas agar narasumber mudah memahami apa yang kita tanyakan. Nah, selanjutnya jangan pernah menanyakan pertanyaan yang bersifat pribadi, karena itu melenceng atau keluar dari topik pembahasan kita, seperti itu. Kemudian, ketika narasumber memberikan informasi, jangan sekali-sekali kalian menyela ya. Misalnya nih, narasumbernya sedang menjabarkan atau memberikan informasi yang panjang, terus tiba-tiba di tengah-tengah narasumber berbicara kalian menyela, itu nggak boleh ya. Dan yang terakhir, ketika kalian sudah selesai melakukan wawancara, jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, karena kita tadi sudah melakukan wawancara, maka kita harus menyusun hasil wawancara itu menjadi laporan wawancara. Kenapa? Agar mudah kita memahami apa toh isi wawancara yang kita lakukan tadi. Nah, format dalam menuliskan laporan wawancara itu yang pertama adalah latar belakang. Pada latar belakang ini, kalian menuliskan alasan kalian dalam melakukan wawancara itu apa. Seperti itu. Ingat ya, format yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua, maksud dan tujuan. Pada format yang kedua ini, silahkan kalian tuliskan tujuan kalian melakukan wawancara ini untuk apa. Ya, tujuan kalian melakukan wawancara ini untuk apa? Contohnya seperti Andi dan penjaga sekolah tadi, tujuannya Andi itu apa? Melakukan wawancara, tujuannya adalah untuk mengetahui kebersihan lingkungan dan pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian format yang ketiga adalah topik wawancara atau tema wawancara. Seperti teks wawancara yang Kania bacakan tadi, topik wawancaranya adalah tentang kebersihan. Nah, selanjutnya, format yang keempat adalah waktu dan tempat wawancara.
kita perlu menuliskan waktu dan tempat wawancara di laporan wawancara ya. Waktu itu termasuk hari dan tanggal kita melakukan wawancara, sedangkan tempatnya tempat kita melakukan wawancara. Kemudian yang kelima adalah laporan hasil wawancara. Jadi dari hasil wawancara yang kita lakukan tadi, kita tuliskan semuanya pada format yang kelima ini, laporan hasil wawancara. Jadi apa yang dikatakan narasumber itu kita tuliskan di laporan hasil wawancara. Selain kita menuliskan laporan hasil wawancara, kita juga menuliskan siapa nama narasumbernya, siapa nama pewawancaranya. Itu tadi isi dari format yang kelima, laporan hasil wawancara. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah inti dari wawancara. Jadi inti dari apa yang disampaikan oleh narasumber. Nah, itu tadi materi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Nah, untuk melatih kemampuan kalian dalam menuliskan laporan wawancara, Khania memiliki teks wawancara di sebelah sini. Nah, tugas kalian adalah menuliskan laporan wawancara dari teks yang Khania berikan. Itu saja untuk pembelajaran kita pada video kali ini. Terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.